Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Enda Sapitri, mahasiswi di 3 semester 4. Nomor induk mahasiswa saya 2019634110198. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu final tes wawancara kepada salah satu narasumber dengan tema yaitu pemanfaatan komputer, internet, dan media sosial dalam membantu pekerjaan kantor, perusahaan untuk memudahkan pencapaian organisasi, mengajar, dan belajar. Dari Bapak Jumadi SAP MT selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sains Komputer. Dan nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini di sebelah saya sudah ada narasumber. Dia adalah seorang mahasiswi dari universitas lain. Terima kasih kepada Saudara Hasnawati yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara kali ini. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah persepsi Anda tentang komputer, internet, dan medsos dari aspek baik buruknya terhadap kehidupan sehari-hari? Tentu saja banyak banget ya. Salah satunya itu tempat untuk berkarya. Misalnya berbagai karya-karya yang kita miliki gitu. Misalnya video apapun itu. Dan juga tempat untuk berbisnis seperti all shop gitu kan. Sekarang sedang booming sekali kan online shop gitu. Nah, selain itu juga tempat kita sumber belajar, di mana kita bisa memanfaatkan internet, medsos, dan komputer ini untuk melakukan pembelajaran, di mana kita dapat mengambil pengetahuan dari sana yang mencakup banyak wawasan atau luas jangkauan teori-teorinya. Nah, dampak negatifnya terhadap komputer, internet, dan medsos dalam kehidupan sehari-hari Anda selaku sebagai mahasiswi. Ya, terlepas dari itu kan pasti ada baik buruknya ya. Buruknya itu ya seperti penyebaran hoax gitu kan. Kita nggak tahu banyak dapat kabar burung-burung seperti itu. Iya. Selanjutnya juga kita nggak bisa membatasi gitu. Membatasi hal ini negatif atau positif. Dari internet kan semuanya mencakup semuanya. Pasti ada yang negatif, pasti ada yang positif. Dan juga mengenai medsos sendiri, banyak sekarang saya lihat hacker, banyak hacker yang melakukan kejahatan-kejahatannya seperti sepupu kita sendiri kan, ada yang dihack gitu. Lagi booming-boomingnya ya. Iya, kejahatan internet. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Apa harapan Anda tentang komputer, internet, medsos pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang? Kalau masalah harapan itu pasti banyak banget ya. Harapan itu pasti ada pada semua orang. Nah, harapan saya tentang komputer, internet, dan medsos ini yaitu dimana agar internet ini semakin menjaga keamanan data diri kita. Kan kita selama kita membuat internet atau membuat medsos, kita memasukkan data diri, dimana data diri kita ini harus aman. Kita harus percaya. Bagaimana mereka harus memberikan kepercayaan, membuat kita percaya maksudnya gitu. Seperti saya bilang tadi kan dampak buruknya hacker gitu. Iya. Karena kan yang penting itu kan pasti ada di internet. Kan harus pasti terjaga dengan aman. Ya betul banget. Nah, selain itu juga harapan saya semoga ini masalah medsos ini nih penting banget nih. Iya. Dimana semua orang yang menggunakan medsos pasti kecanduan, termasuk saya sendiri. Dari yang anak-anak, Iya, remaja, sampai orang tua pun ya. iya, sekarang sudah main medsos gitu. Malahan lebih candu daripada anak-anak nih orang tua saat ini. Entah kenapa nggak bisa lepas gitu. Setiap hari pasti ada. Terutama anak-anak pasti YouTube ya. Iya, betul sekali. Dan game ya. Game online Pasti. itu pasti banget. Nggak ngerti juga kenapa mereka suka game online. Dan bagaimana sih supaya para internet komputer ini
tidak memberikan dampak kecanduan seperti itu. Itu juga masuk salah kita juga sih Iya, sebenarnya. itu kan seharusnya juga kan bagi anak-anak tuh seperti kayak orang tuanya yang menasehati. Harus dikontrol ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah pendapat Anda tentang ATHG yang dihadapi dalam pemakaian komputer, internet, dan medsos dalam pemakaian sehari-hari? Baik berupa ancamannya seperti apa? Ancamannya menurut saya gimana kita jangan terlalu mengumbar masalah pribadi atau kegiatan kita sehari-hari itu di medsos, dimana kita tahu sendiri kan, Indonesia ini adalah masyarakat atau netizen terjulit di dunia. Iya, betul sekali. Jadi seharusnya kita sebagai pengguna internet dan medsos itu harus berhati-hati ya dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Iya, gitu. Dan juga kita itu banyak sekali kan biasanya masuk Google gitu kan. Kamu undian ini, masukkan data pribadi. Itu kalau bisa Harus dihindari jangan ya. hindari, jangan asal masuk Iya. gitu kan. Bisa jadi penipuan. Betul sekali. Selanjutnya, tantangannya apa? Ya tantangannya ya tadi kecanduan tadi, masalah kecanduan, mana kita harus menahan diri, mengontrol diri agar tidak kecanduan terhadap itu dan juga tidak melakukan atau terlalu mengumbar. Iya. Selanjutnya, hambatan dan gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha ataupun Anda selaku sebagai mahasiswa. Kalau hambatannya saya sebagai mahasiswa sendiri itu masalah jaringan yang lelet, masalah kuota yang terbatas, dimana kadang saya ketika ingin mengumpul tugas dan waktunya sudah deadline gitu, tiba-tiba jaringannya hilang. Ya Allah, gitu rasanya pengen nangis, pengen ngamuk, tapi nggak bisa apa-apa. Itu hambatan banget sih jaringan yang lelet, apalagi kuotanya daring kan, pembelajaran daring, kuotanya sangat boros banget. Anda merasakan sendiri kan? Iya, betul, saya juga merasakannya. Ke pertanyaan yang keempat, apakah sumber biaya pemakaian komputer, internet, dan medsos yang dipakai Anda sehari-hari selama ini cukup? Cukup ya, dicukupin. Itu sebenarnya ya gitu tadi kan, kuotanya boros gitu, otomatis ya gimana kita mengolahnya sendiri. Cukup nggak cukup ya harus cukup Ya, kan apalagi saat ini kan perkuliahan daring tuh seperti ada Zoom, Meet, Classroom gitu. ya betul sekali. Dan ada juga ya YouTube ya. Iya, YouTube. Aduh, kalau bicara masalah ini, rasanya pengen ngeluh. Terus kuota yang sangat-sangat boros, dimana juga kita sebagai mahasiswa ini kan juga kadang membuat tugas itu juga mengambil dari internet. Iya. Nah, itu juga memakai kuota juga kan. Kuotanya sangat-sangat boros. Dan bagaimana cara Anda mengatasi kekurangannya? Ya, karena dicukupin tadi. Untuk mengatasinya sendiri, kami alhamdulillah para dosennya membuat keringanan kepada kami, misalnya pada JOM sendiri kami boleh menonaktifkan videonya. Jadi wajah kami tidak kelihatan, tapi suara kalau dosennya bertanya baru diaktifkan. ya Iya, sama kan? sama, betul. Saja ke pertanyaan yang terakhir. Sektor apa yang Anda sebagai mahasiswa patut dibanggakan saat ini dari hasil pemakaian komputer, internet, dan medsos yang sudah ada? Sektor ya. Kalau masalah sektor sendiri itu banyak banget yang patut dibanggakan. Contohnya banyak sekali fitur-fitur atau aplikasi untuk pembelajaran daring sendiri. Misalnya seperti Meet, Zoom, tadi kan, Classroom, YouTube. Ya. Dan juga untuk bisnis sendiri seperti Allshop. Nah, seperti masa pandemi ini kan, itu Allshop sangat merajalela, Iya. sangat bermanfaat
karena orang pada malas keluar untuk menghindari apa? Ada Menghindari COVID-19. Sehingga mudah manfaatnya banyak banget nih. Bisa buat all-shopnya sendiri dan juga untuk masyarakat sendiri. Terutama saya suka belanja online. Iya, saya juga. Mudah banget ya, tinggal Betul. diantar. Selain itu juga memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Sektor internet sendiri memudahkan kita untuk mendapatkan informasi itu dalam jangka yang luas, ruang lingkup yang luas. Contohnya kan bisa dari dalam negeri, Iya, luar negeri ya. luar negeri, gitu, luar kota, gitu, luar daerah dan sebagainya. Iya. Informasi sangat banyak dapat dilakukan, tapi masalahnya banyak juga hoax-hoaxnya. Betul. Selain itu juga mempermudah komunikasi kita dengan Saudara ya. saudara. Komunikasi jarak jauh, Betul. yang jauh-jauh gitu, mempererat silaturahmi. Lagi daring ini mempermudah komunikasi juga untuk pembelajaran kita Antara mahasiswa dengan dosen ya, Ya, dan teman-teman juga. teman juga. Lagi kan teman-teman jauh gitu. Iya. Baiklah, sampai di sini dulu wawancara kita kali ini. Dan kepada rekan saya, Hasnawati, selaku narasumber saya kali ini, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber saya. Teman-teman yang sudah nonton video saya ini, semoga kalian semua dapat mendengarkannya, menyimak dan mengambil manfaatnya. Demikianlah, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.